ya saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, tiba saat kita berkumpul, kita bersatu hati di ibadah saat ini. Mari kita satukan hati bersama dengan saya melalui ibadah online kita masing-masing. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara dalam keadaan yang sehat, saudara dalam keadaan kuat, semua oleh perlindungan Tuhan. Amin. Bapak, saat ini kami satukan hati, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami bersatu hati ya Yesus untuk menyembah Engkau Tuhan. Kiranya tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, biarlah Tuhan Yesus perlindungan yang sempurna yang berasal kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, melindungi kami semua, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi ibadah kami saat ini Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti ibadah saat ini Yesus. Dan biarlah semua orang yang mengikuti ibadah kami bersama-sama Tuhan merasakan kasih-Mu, merasakan kekuatan-Mu, merasakan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, di sini kami rindu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi semua orang yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami, karena Engkaulah Allah yang layak disembah, Engkaulah Allah yang layak untuk dipuja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh ralama seni ralaba ya ralama ya ralaba baba ralama se senda ralama ya ralaba senda ralaba ya ralaba ralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang rindu untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Tiba saatnya kita untuk bersatu saudara, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui medsos Tuhan, melalui online Tuhan. Oh rela masih menjangkut jiwa. Saatnya kami berkumpul bersatu. Dia yang menyelamatkan kehidupan kita saudara. Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan Sang Anak Domba, satu suara menyatakan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus.
Engkau yang layak dipuji Tuhan. Untuk semua bangsa Tuhan. Ori nama syenderala barala bayarala baba 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 baba. Sinirala baba, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penyelamat setiap kami. Kalau saat ini Tuhan Yesus, kami boleh menyembah-Mu. Semua karena kasih anugerah anugerah bagimu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau membatasi diri kami oleh keadaan yang saat ini kami rasakan, kami hadapi Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya pribadi.
Sorak-sorai buat Tuhan sekalian saudara. Sorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Ralabaya, ralabaya, babasada, ralabaya, ralabasada. Engkau Allah yang maha tinggi. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus selamanya. Kami sembah Kau Yesus, Allah yang perkasa. Oh, penyelamat jiwa kami. Haleluya. Ralabaya, 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 ralabasada, ralabaya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Kau berikan buat kami. Kami mau menyembah Kau terus Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus. Lebih lagi Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau ku sembah.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di tempat ini, dan kami bersyukur untuk sudah menjadi umat pilihan-Mu Yesus. Kami mau terus bangkit Tuhan Yesus, apapun keadaan kami saat ini, apapun yang harus kami hadapi saat ini, kami tidak mau menyerah Tuhan, kami mau terus bangkit untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Yang setuju bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita semua saudara yang ada dimanapun saudara berada, kembali lagi kita terus bersatu meninggikan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah membatasi diri saudara untuk terus memuji Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua kita
lagi untuk Tuhan. Woo! Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi.
Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memberikan persembahan yang lebih baik lagi dari hati kita. Kita menyatu dengan pujian yang akan kita naikkan saat ini. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa
penyembahan kami Yesus. Ini penyembahan korban kami, korban syukur kami bagimu. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami di pertengahan bulan Januari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar suara-Mu, untuk diperbaharui di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua, buka pintu pengertian kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom semuanya, anak-anakku yang ada di rumah ataupun yang ada di Indonesia atau di tempat-tempat lain di mana ibadah online ini ditangkap atau diikuti. Mungkin juga di Belgia ataupun di Singapura dan di Australia. Nah, saudara yang kekasih, tahun 2021 ini kita akan terus belajar mengenai tahun integritas. Dan tahun integritas ini bisa terjadi kalau kita mengikuti serupa dengan gambar Tuhan Yesus, dan model kita juga adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, ini bisa terjadi kalau kita mau mengikuti ajakan Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 19 sampai dengan 22. Firman Tuhan begini bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalan-jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama Tuhan Yesus hidup di bumi, kata utama yang Yesus gunakan ketika berbicara tentang hubungannya dengan murid-muridnya adalah ikutlah aku. Nah, saudara yang kekasih, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Untuk apa kita dijadikan penjala manusia? Ini juga ajakan daripada Tuhan Yesus kepada saudara dan saya menjadi murid-muridnya di dalam dunia ini. Untuk apa kita diajak untuk ikut Tuhan Yesus? Saudara yang kekasih, kita dijadikan penjala manusia dan kita dipanggil untuk supaya orang-orang atau manusia yang tidak punya integritas melalui kehidupan kita, mereka akan menerima, belajar tentang integritas yang sungguh-sungguh seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kekasih, mari kita melalui pertolongan Roh Kudus, kita mengikuti perintahnya untuk ikut Tuhan Yesus, membawa teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan tetangga-tetangga kita dimanapun kita berada. Mungkin satu building dengan kita di Hong Kong, atau teman-teman sepelayanan yang belum berintegritas. Saudara kekasih, inilah ajakan Tuhan Yesus supaya kita ini bisa mengikuti ajakan tersebut. Nah, lebih lanjut, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Ia memberi mereka suatu kata baru, yaitu mengekspresikan keintiman dan kesatuan roh mereka dengannya dalam kemuliaan. Nah, lalu kata pilihan itu adalah tinggallah di dalam aku.
Saudara yang kekasih, untuk kita mengikuti bergaul dengan Tuhan Yesus, kita perlu, ya sangat perlu untuk tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara kekasih, di dalam firman yang lain di Amsal berkata, kelakuan yang baik dirusakkan dengan pergaulan yang jelek. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu tinggal. Tinggal itu berarti setiap hari kita bergaul dengan Tuhan Yesus. Tinggal, saudara, itu berarti jika kita tinggal dalam Yesus Kristus, maka kesatuan yang hidup dengannya mengalami hadirat Tuhan dan pemeliharaannya setiap hari dan setiap saat. Kita terus bergaul dan bergaul dengan Dia. Terus kita tinggal bersama Dia dengan cara membaca firman-Nya setiap hari, doa, pujian, penyembahan. Maka kita akan serupa dengan Dia. Saudara yang kekasih, dikatakan di dalam Alkitab kita tadi, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita yang akan membuat kita bertumbuh dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, kita akan bertumbuh. Nah, di dalam kita bertumbuh, saudara, ini yang luar biasa, karena itu merupakan hak istimewa dari Tuhan. Waktu kita mengikut Yesus, waktu kita tinggal di dalam Yesus, itu adalah hak istimewa yang luar biasa, karena bukan hanya kita waktu di dunia, tetapi bahkan kita juga membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk membawa mereka ke dalam surga. Nah, sementara kita ada di dalam dunia, kita akan menikmati persekutuan yang erat, paling intim dan utuh dengannya. Saudara, ini luar biasa sebab dunia tidak bisa memberikan kita hal ini. Dunia hanya memberikan kepada kita janji-janji yang kosong. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita bergaul erat dengan Dia, kita hidup intim, maka dari dalam hati kita dan hati kita akan dipenuhi oleh kepenuhan daripada Yesus Kristus lewat Roh-Nya yang kudus, memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru untuk hidup taat, menikmati hadiratnya setiap hari. Saudara, tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan ini. Makanya pemazmur berkata, lebih baik satu hari di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di dalam dunia. Karena apa? Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ini akan menikmati sukacita, damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia menjadi model kita, yaitu setiap hari dia bergaul, dia berhubungan dengan Bapaknya yang di surga, yang akan memampukan dia, yang akan mentransfer roh kepada dia, yang akan membuat dia strong, membuat dia diberi kekuatan yang baru di dalam tugas-tugasnya sepanjang satu hari sampai malam, sehingga besok pagi lagi dia akan melakukan itu, karena dia menyadari memang dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Nah, di dalam kemanusiaannya 100% itu, dia memberikan kepada kita teladan untuk selalu tinggal, selalu berada di hadirat Tuhan setiap pagi. Kita juga mengikuti, kita doa, pujian, penyembahan, membaca Alkitab setiap hari. Terutama di era Pentakosta yang ketiga ini, kita diberi Roh-Nya yang kudus, yang secara dahsyat, yang secara
luar biasa yang akan membuat kita berapi-api, berkobar-kobar di dalam ladangnya, di dalam ajakan Dia. Saudara yang kekasih, tidak ada tempat lain yang bisa memberi kita semangat yang baru. Tidak ada tempat yang lain yang membuat kita berkobar-kobar. Tidak ada tempat lain yang akan memberi kita semangat dan juga berapi-api, on fire, kecuali di dalam tinggal bersama Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sehingga saudara, di dalam rumah majikan, dimanapun kita bergaul, saudara, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam melalui kedekatan kita, hidup intim kita dengan Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan membuat kita berintegritas sama seperti Yesus Kristus. Tinggal di dalam buah roh ada di dalam kehidupan kita karena ada kasih Yesus yang senantiasa mendasari hati batinnya kita dan memberi kita sukacita, damai sejahtera. Haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih, selanjutnya di dalam tinggal di dalam Tuhan Yesus, yaitu saudara, Tuhan Yesus merentangkan, ya, Tuhan Yesus merentangkan lengannya untuk memeluk kita di dadanya. Jadi kita tuh bergaul bukan cuma sekedar saat teduh, tetapi percaya bahwa lengan yang kekal, lengan Tuhan Yesus senantiasa direntangkan. Waktu kita sedang capek untuk membawa jiwa-jiwa untuk berintegritas, kadang-kadang mereka ada yang tidak nurut, membuat kita kesal. Tapi pada waktu kita capek karena mereka tidak mau atau belum waktunya Tuhan, kita secara jasmani kita bisa capek hati. Tapi dengan kita tinggal dalam Yesus, kita datang ke lengan yang kekal itu dan kita di-charge kembali sehingga kita menjadi kuat kembali untuk membawa orang-orang lain datang kepada Yesus supaya mereka juga berintegritas seperti yang Tuhan inginkan, bukan menurut manusia, tetapi integritas yang Tuhan mau adalah sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu saudara kekasih, selanjutnya Tuhan Yesus membuka hatinya untuk menyambut kita. Saudara, saya mengucap syukur, kita mengucap syukur dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus tidak berkata, mari kepadaku kamu yang kuat-kuat. Tetapi justru Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Jadi waktu kita letih lesu, karena kita mungkin capek, jengkel, ini sudah dikasih pengajaran, sudah ngikut sudah ngikut equip, tetapi jalannya masih lari-lari. Banyak yang lari-lari. Sering kita, saudara yang kekasih, capek. Saya sering juga capek, saudara, jengkel, kadang-kadang sakit hati. Tetapi saya menyadari, saya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya curhat ke Tuhan Yesus. Tuhan, aku capek. Si A, si B itu loh, kenapa enggak mau bertobat? Kenapa enggak mau ikut berintegritas seperti yang kita sudah ajarkan kepada mereka? Lalu saudara, saya ingat firman Tuhan, ajakan Tuhan Yesus. Saya datang. Tuhan Yesus berkata, mari Nelly yang capek, yang kesel, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kepadamu, ya, memberikan kepadamu ketenangan, memberikan kepadamu kekuatan yang baru, memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu untuk engkau bisa sabar untuk membawa anak-anak yang aku utus kepadamu, yang aku berikan kepadamu, supaya di gereja ini mereka dididik dengan sabar, supaya mereka bisa berintegritas sama seperti yang aku inginkan, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, di sini juga Tuhan Yesus, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Tuhan Yesus membukakan semua kepenuhan hidup dan kasih-Nya
dan menawarkan untuk membawa kita ke dalam persekutuannya untuk menyatukan kita sepenuhnya dengannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita tinggal di dalam Dia. Saudara, dikatakan Tuhan membuka semua kepenuhan hidup dan kasih-Nya kepada saudara dan saya dan menawarkannya untuk membawa kita ke dalam persekutuannya. Saudara, kita dibawa, itu inisiatif sendiri dari Tuhan untuk membawa kita menyatu. Makanya dia bilang, tinggallah di dalam aku, ya kita menyatu dalam persekutuannya. Saudara yang kekasih, ini yang luar biasa. Sehingga kita akan serupa, yang akan membuat kita serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Saudara, di model kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jangan pakai model pendeta, model yang lain. Yang menjadi model kita adalah Tuhan Yesus sendiri, supaya integritas itu tetap bernyala-nyala, tetap kita jangkau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, untuk kita menjadikan Tuhan Yesus model, yang perlu kita fokus adalah semua yang diajarkan Tuhan Yesus harus kita pelajari melalui saat teduh, melalui pergaulan kita dengan Dia, melalui persekutuan yang intim kita dengan Dia. Maka kita akan belajar, mempelajari bagaimana sih cara hidup Yesus pada waktu Dia ada di dalam dunia. Nah, karena itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang kekasih, mari kita mempelajari dari Alkitab kita melalui 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 hal-hal yang kita pelajari setiap hari di dalam gereja kita ini. Kita bagaimana cara Yesus hidup di dalam kehidupan sehari-hari, yang yaitu saudara, kita harus hidup dalam PPW dan baca Alkitab setiap hari. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, wajib hidup kita sama seperti Kristus telah hidup, yaitu pengabdian diri, penyerahan penuh, berarti taat dan percaya. Itu sama dengan menyerahkan diri untuk diperintah oleh firman Tuhan, untuk diajar oleh pemimpin-pemimpin senior kita di gereja ini, untuk dipimpin, ya, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan dengan itu kita beristirahat dalam dekapan kasih yang kekal. Di dalam Alkitab kita, saudara, ya, ada sesuatu contoh di dalam kehidupan seorang rasul, yaitu Saulus dijadikan Paulus. Nah, di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Tapi saudara, apa yang dilakukan Paulus pada waktu dia sudah dirubah dari Saulus menjadi Paulus, dia dengan pertemuan pribadinya dengan Tuhan Yesus, saudara, dia mulai berjuang. Sekali lagi, kuncinya adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi kita contoh dalam kemanusiaannya. Tiap pagi dia bertemu dengan Bapaknya untuk mendapatkan nasihat-nasihat, untuk mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Nah, prinsip hidup dari Paulus ini, yaitu dikatakan di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, dulu Saulus terkenal di mana-mana,
ya, secara dunia. Tetapi dia belum berintegritas secara yang diinginkan Tuhan Yesus. Saudara, dia kemana-mana, tapi yang dia lakukan merugikan orang yang ikut Tuhan Yesus. Tetapi waktu sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai membangun integritasnya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian di ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang kekasih, dia lebih mengutamakan dapat Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam dunia ini akan ditinggalkan. Saudara, kalau hari-hari ini COVID, terutama di Indonesia, banyak orang kaya-kaya di Indonesia. Pada waktu dia meninggal, ya, meninggal biasanya kalau orang kaya di Indonesia itu seperti pesta pernikahan. Tapi sejak COVID ini, saudara, bahkan mereka cuma dibungkus plastik dan lalu kemudian dibakar dan tidak tahu ditaruh di mana abunya. Saudara yang kekasih, itu semua Paulus berkata itu kuanggap sampah. Saudara, apa yang kita dapatkan di dunia ini semua itu dianggap sampah oleh Paulus. Tapi kalau kita gunakan itu untuk membangun kredibilitas, untuk membangun, saudara yang kekasih, manusia-manusia yang ada di dunia ini, maka itu tidak termasuk sampah. Kita memakai itu semua untuk membangun tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus itu berintegritas, sehingga nanti pada waktu kita masuk ke surga, waktu kita sampai di surga, Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang setia, makanlah sehidangan dengan aku. Amin, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Inilah merupakan pengharapan kita semua, saudara yang kekasih. Lalu kemudian selanjutnya Paulus berkata apa? Dan berada dalam dia. Nah, perhatikan, dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku, bukan dengan kebenaran manusianya Paulus. Saudara, di sini dikatakan, ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lalu saudara, prinsip kehidupan Paulus selanjutnya dia katakan, yang ku kehendaki. Jadi Paulus cuma menghendaki di dalam kehidupannya yang dia impikan, yang dia gumuli, yang dia terus berjuang untuk itu adalah apa, saudara? Mengenal Yesus Kristus, mempelajari perintah-perintah daripada Tuhan Yesus, mempelajari bagaimana supaya dia berintegritas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dia terus mengejar supaya mendapatkan perkenanan daripada Yesus Kristus selama dia ada di bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, lalu supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, dia merindukan supaya dia memperoleh kebangkitan. Nah, lalu selanjutnya apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan? Dia tinggal di dalam Yesus. Dia katakan begini, saudara, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Lalu kemudian saudara, di situ dia katakan, karena aku telah ditangkap Kristus, maka sama dengan
Tuhan Yesus telah menguasai saya, menjaga saya. Jadi saudara dan saya, masuklah di dalam perintah Tuhan. Masuklah di dalam tujuan Tuhan. Jangan cuma sekedar menjadi pengikut agama Kristen. Tapi mari masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus, saudara, sehingga setiap hari yang menguasai kita itu adalah Roh Kudus, bukan roh dunia. Setiap hari yang menjaga kita itu adalah Roh Kudus. Saudara, pada waktu Roh Kudus benar-benar menjadikan hati kita, tubuh kita ini rumahnya, maka yang akan mengendalikan kehidupan saudara dan saya adalah Roh Kudus. Daging kita tidak akan mengembalikan kita lagi. Keinginan daging kita tidak akan mengendalikan kita lagi. Tetapi semua keinginan kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena kita bergaul karib, karena kita hidup intim dengan Dia, bahkan kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka dosa tidak akan mampu membinasakan kita lagi. Sebab kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, maka saudara dan saya berani akan berkata bahwa Yesus adalah model kita. Karena apa, saudara? Tugas kita hanya percaya bahwa pekerjaan yang baik telah Dia mulai, juga akan Dia selesaikan. Di dalam Efesus pasal 2, saudara sadari sepenuhnya ini. Ya, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10, saudara dengar baik-baik, biarlah ini ada di dalam kehidupan kita, bahwa di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya ini adalah buatan Allah. Lalu di situ dikatakan lagi, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus bukan cuma sekedar duduk di kursi goyang-goyang di gereja, haleluya puji Tuhan, semangat di waktu beribadah di gereja. Selesai keluar dari gereja, kita mulai hora-hora di luar sana, kita mulai selamat tinggal Tuhan Yesus, ini waktuku untuk aku berhora-hora. Tidak, saudara. Tapi kita tinggal di dalam Yesus itu, Tuhan sudah mempersiapkan. Saya tidak peduli pendidikan saudara apa, latar belakang saudara apa, sejelek apapun saudara, masa lalu saudara, Tuhan Yesus tidak pernah peduli itu. Yang saya tahu, Tuhan Yesus selalu berkata, aku mau engkau menjadi manusia yang berguna. Saudara, pada tanggal 25 yang lalu, 4 saudara murid-murid Tuhan Yesus yang dipercayakan di gereja ini menjadi berkat, dan 2 diantaranya, saudara yang saya tahu persis masa lalunya itu gelap, tetapi karena mereka mau datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan, karena saudara saya percaya dalam kehidupan mereka berempat ini, saudara, sudah Tuhan sediakan. Dia diciptakan dalam Yesus Kristus dan Tuhan sediakan pekerjaan yang baik bagi mereka dan bagi saudara dan saya. Bukan hanya mereka berempat, tetapi dari koordinator ibadah, dari direktur daripada gereja ini, dari penilik, gembala kul, sekretaris kul, para aktivis dan semua anggota kul, anggota gereja ini. Ingat, sadari sepenuhnya bahwa ke depan ini ada pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Dan saudara yang kekasih, ini akan terjadi kalau kita respon. Kalau kita mau dan kita langsung bertindak. Bukan kita leha-leha, duduk-duduk,
Ya kalau ada masalah baru datang, Tuhan Yesus tolong. Tetapi segera respon, bertindak, rajin di dalam rajin mengikuti equip, rajin di dalam menara doa, rajin di dalam persekutuan-persekutuan yang indah bagi kita semua. Saudara yang kekasih, saya bersyukur sekali karena Tuhan memperlengkapi kami berdua di gereja ini. Tuhan mengirimkan para multimedia. Tuhan kirimkan Kak Feli untuk mendidik para worship leader yang tadinya mungkin hidup mereka ambur adul sebelum masuk ke sini. Saudara yang kekasih, saya sungguh bersyukur bahwa gereja ini, saudara yang kekasih, dikirimin Tuhan. Ya, pekerja-pekerja tidak melihat latar belakang. Tetapi saudara, Tuhan mau kita respon, dan dikatakan di sini bahwa yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada di dalam dunia ini, sebelum kita dikandung dalam rahim ibu kita, saudara, Allah sudah mempersiapkan pekerjaannya baik. Saudara, responlah ini dan mulai komitmen dan katakan, Tuhan, aku mau. Kita cuma yang dibutuhkan adalah percaya dan mau dan segera bertindak. Dan kemudian saudara, di situ dikatakan ia mau. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau dia sudah mau tapi kita tidak mau atau belum respon, saudara yang kekasih, kita akan babak belur. Sama seperti saya. Saya waktu masih SMP, sebenarnya Tuhan sudah utus hambanya untuk menyampaikan kepada saya. Tapi karena saya takut kepada orang tua, jadi saya lari. Saya nggak mau, ya, karena waktu itu sudah diberikan oleh hambanya ini. Dia berkata, saya akan uruskan biaya untuk mendapat biaya gratis masuk di dalam sekolah Alkitab. Tapi justru saya nggak mau. Nah saudara yang kekasih, singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya justru semakin menjauh. Saya justru main dukun. Saya justru mencari dukun-dukun yang hebat-hebat. Tetapi karena ia mau, kemauan Tuhan, setelah saya punya anak 2, tetap masuk sekolah Alkitab. Ya, babak belur lah saudara. Iya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau sudah rencana Tuhan, kalau sudah penetapan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku, jangan lari-lari. Babak belur kamu kalau lari. Ya, lebih bagus datang menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengangkat tangan dan berkata, aku mau segera bertindak di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, lalu kemudian di situ dikatakan supaya hidup di dalamnya, ia mau, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan cara apa, saudara yang kekasih? Dengan cara, ya, Ibrani pasal 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Inilah yang dilakukan di gereja ini oleh Bapak Gembala, oleh kita semua, saling mendorong melalui saudara, pada para gembala kul, penili, sekretaris mendorong teman-teman yang baru masuk ke tempat ini untuk ikut untuk tidak lari-lari, untuk ikut saudara, untuk ikut ibadah online kalau sementara tidak ada ibadah langsung karena peraturan pemerintah. Saudara yang kekasih, kita saling, ya, kita saling mendorong masuk dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 10 tadi itu, saudara perhatikan baik-baik. Karena Allah memegang kendali. Apapun keberadaanmu, ingat Allah memegang kendali. Sejak dari dalam kandungan ibu kita, Allah memegang kendali. Saudara, di dalam Mazmur berkata, kemana aku hendak menjauhi rohmu ya Tuhan? Ke dunia orang mati, di situ lengan Allah. Ke dunia, ke dalam laut yang paling dalam,
ke pucuk gunung, ke pucuk bumi. Di situ pun Allah dengan sabar membimbing kita kembali kepada tujuannya. Amin. Jadi saudara nggak usah lari-lari ya. Segera saja berkata, Roh Kudus tolong aku mau masuk, aku tidak mau babak belur di dunia. Aku mau masuk dalam rencana dan tujuan Allah. Sebab saudara, Dia memegang kendali. Percuma kita lari. Saudara, manusia tidak bisa melihat kita, tapi mata Allah ada di segala tempat untuk memperhatikan kita, untuk menolong kita, untuk membawa kita kembali kepadanya. Allah memegang kendali, itu sebabnya jangan batuk kepala keras. Ya, jangan sampai kita hidup sembrono, sebab dimanapun kita berada, mata Tuhan ada di tempat itu. Jadi lebih bagus kita takut akan Tuhan, kita ada di dalam rencana dan tujuannya. Dan di situ dikatakan Allah mengetahui apa yang sedang Ia lakukan. Saudara, apapun yang saat ini kita hadapi, Dia tahu. Dia tahu apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup saudara. Lebih bagus angkat tangan kepadanya. Lalu kemudian Allah juga mempunyai sebuah rencana dan suatu tujuan di dalam tahun integritas ini. Ingat, Allah punya tujuan menjadikan engkau, ya, merubah saudara dan saya. Dia berikan kepada kita rohnya yang baru dan saudara dan hati yang baru di dalam batin kita. Karena Dia punya tujuan supaya kita menjadi alat-alat kemuliaannya. Dan juga saudara, Allah tahu apa yang paling baik untuk kita. Paling baik. Memang menurut daging tidak enak, tapi menurut Dia itu baik bagi saudara dan saya. Lalu kemudian Allah memperhatikan segala sesuatu di dalam situasi kehidupan kita. Baik engkau ada di rumah majikan, maupun engkau sedang libur, atau engkau yang sudah pulang ke Indonesia, ataupun yang ada dimanapun berada di Jakarta, dimanapun berada, dimanapun online ini diikuti. Ingat saudara yang kekasih, iya, Allah memegang kendali di dalam kehidupan kita supaya kita ini berintegritas. Allah mengetahui apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup kita. Allah mempunyai sebuah rencana dan tujuan dalam hidup kita. Allah tahu apa yang paling baik untuk kita, dan Allah memperhatikan, ya, Allah memperhatikan segala sesuatu. Keadaan kita dimanapun kita berada, di situ tangan Allah selalu menggendong kita, melindungi kita, menaungi kita di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang kekasih, saya mau memberikan satu contoh. Ada seorang musyafir. Musyafir ini pergi ke satu tempat. Saudara, mereka berombongan, tapi musyafir yang satu ini terlepas dari rombongan, sehingga dia menjadi tersesat di dalam hutan itu. Dan pada waktu dia di dalam hutan itu, dia lalu saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku takut kalau nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan kemudian saudara yang kekasih, dia mendengar satu gerak kaki yang sedang teriak-teriak hendak memakan manusia di dalam tempat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Kemudian dia berdoa semakin dekatlah suara itu, lalu dia katakan, kok tidak ada orang yang datang menolong dia, atau temannya yang bisa menolong dia. Kemudian tiba-tiba muncul di depan tempat dia bersembunyi itu ada lawa-lawa yang membuat sarang di situ menutupi tempat dia bersembunyi. Ternyata saudara yang kekasih, Tuhan memakai binatang itu untuk membuat
sarang di situ, sehingga pada waktu orang-orang atau manusia-manusia yang mau hendak mencari mangsa, lalu saudara dia mendengar bahasa itu ternyata bahasa manusia, dia mendengar tidak ada orang yang di dalam sini. Buktinya kalau memang ada orang di dalam, tidak mungkin ini ada sarang ada sarang laba-laba di sini. Maaf, laba-laba bukan lawa-lawa. Maaf saudara. Nah saudara yang kekasih, lalu orang ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mau mencari mangsa ini, dan dia menjadi selamat di situ, dan dia mulai berkata, Tuhan ampuni kalau aku tadi sempat menggerutu, sempat mempersalahkan Engkau. Ternyata laba-laba yang Engkau utus itu melindungi aku. Itulah tangan-Mu yang melindungi aku. Amin. Itu sebabnya saudara, di masa pandemi ini jangan keluar dari persembunyianmu. Biarlah kita tetap mengucap syukur, menikmati hadirat Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita menikmati hak istimewa di dalam kita masuk di dalam kamar sesuai dengan Yesaya 26 itu. Masuklah dalam kamarmu, kuncilah dan bersembunyilah sejenak. Saudara yang kekasih, kita ada di dalam lindungan tangan Tuhan, kita ada dalam lengan kekal Tuhan, sehingga kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan, dan COVID tidak mempan terhadap saudara dan saya. Tetapi ingat, tetap mengikuti protokol pemerintah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di belahan dunia yang lain yang mendapat mengikuti ibadah online ini. Percaya, lengan kekal Tuhan melindungi, membentengi kita, sebab kita ada di dalam kendali Allah melalui Tuhan Yesus, dan oleh Roh-Nya yang kudus menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Baik saudara yang kekasih, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita ini, baiklah kita mengikuti firman Tuhan untuk tidak datang ke hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan mempersembahkannya sebelum kita tutup ibadah online ini. Bapa, kami datang kepadamu tidak dengan tangan kosong. Kami bawa persembahan kami, ada yang membawa buah sulung, ada yang membawa persembahan diakonia atau persepuluhan. Biarlah Engkau bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Dan Engkau berkati tangan-tangan yang melakukan ini. Buktikan kepada kami semua bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau akan memberkati kami dengan kesehatan, dengan ekonomi yang prima di bulan-bulan ke depan ini, dan bahkan kesehatan, kekuatan secara rohani juga Engkau berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu, menengadalah ke atas, dan dengarkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah-limpah, jasmani, rohani, dan materi. Memberkati usahamu, pekerjaanmu, rumah tangga, dan keluargamu dengan berkat yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kita masuk semua ke dalam rencana Tuhan yang besar di dalam tahun integritas ini, dari mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, mari katakan bersama saya, amin. Anda yang bisa mampir ke gereja Tinhau ataupun Mongkok bisa langsung memasukkan persembahan di kotak yang tersedia. Namun bagi Anda yang masih belum diizinkan libur, bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja, yaitu ke Standard Chartered Bank ataupun Wing Loan Bank.
Salah satu cara mudah yang bisa Anda gunakan untuk melakukan transfer adalah dengan menggunakan aplikasi TNG. Jadi, jika Anda pengguna TNG, Anda tinggal mengisi wallet Anda atau top up di 7-Eleven ataupun Circle K, kemudian bisa melakukan transfer secara langsung dari HP atau smartphone masing-masing ke nomor rekening gereja. Tutorial atau penjelasan lengkap mengenai cara transfer menggunakan TNG bisa Anda peroleh melalui penilik masing-masing. Menara doa melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu pagi jam 5 dan hari Jumat malam jam 8. Link untuk Zoom ini bisa Anda peroleh melalui koordinator ibadah ataupun penilik masing-masing. Sudahkah Anda mengikuti kelas KOM? KOM atau Kehidupan Orientasi Melayani adalah kurikulum pengajaran untuk melengkapi dan memberdayakan jemaat dengan tujuan agar jemaat bertumbuh menjadi dewasa rohani dan berkomitmen untuk hidup membawa dampak. KOM 100 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 15.15 sampai dengan 16.25 melalui Zoom. Materi-materi yang dipelajari di kelas KOM 100 antara lain mengenai dasar-dasar kekristenan seperti tentang baptisan, doa, pujian penyembahan, belajar mendengar suara Allah, mengenai kedewasaan rohani, belajar tentang Roh Kudus, karunia-karunia, mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan lain sebagainya. Sedangkan KOM 200 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 10.15 juga melalui Zoom. Materi yang dipelajari di kelas KOM 200 adalah mengenai pendalaman Alkitab, hal-hal praktis dalam kehidupan Kristen seperti mengenai cara berkomunikasi, belajar menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan, mengenai kehidupan pernikahan sampai mendidik anak, tentang bagaimana mengelola keuangan sampai siap dibina dalam pelayanan konseling dan juga berkhotbah. Jika Anda rindu bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, mari ikuti kelas ini, gratis. Hubungi Saudari Atin di nomor WhatsApp 55116413 untuk mendapatkan link Zoom-nya. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan melaksanakan sungguh-sungguh beberapa saran kesehatan dalam masa pandemi ini. Sebisa mungkin, mari kita menghindari keramaian atau perkumpulan dalam jumlah yang besar. Jika Anda berkumpul di luar, tetap perhatikan ketentuan berkumpul 2 orang dalam setiap kelompoknya. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, dan lain sebagainya, serta hindari juga makan-makan bersama. Jika Anda perlu makan bersama-sama dengan orang lain, baik di luar maupun di rumah masing-masing, jagalah kebersihan dengan cara menggunakan sendok atau sumpit penyaji untuk mengambil makanan. Mencuci tanganlah sesering mungkin. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun disarankan dilakukan selama 20 detik atau Anda bisa juga menggunakan hand sanitizer. Saat menggunakan toilet, tutuplah penutup toilet lebih dahulu sebelum menyiram. Hal ini dapat membantu pencegahan penyebaran kuman, sebab kuman di toilet saat menyiram sebelum menutup covernya dapat menyebar hampir 2 meter jauhnya. Kenakanlah masker dengan cara yang benar. Pastikan tangan dalam keadaan bersih saat mengambil masker. Pilihlah masker yang ukurannya benar. Sisi yang berwarna atau sisi yang lipatannya menghadap ke bawah harus ada di bagian di luar, dengan sisi yang ada strip kawatnya di bagian atas untuk dirapatkan di bagian hidung. Masker perlu menempel rapat pada wajah. Rentangkan untuk menutup bagian hidung, wajah, dan dagu seperlunya. Hindari menyentuh masker setelah memakainya. Ketika melepas masker, pegang kedua pengait talinya dan lepaskan perlahan dari wajah Anda. Hindari menyentuh bagian luar masker karena bagian tersebut adalah bagian yang kotor. Sebelum memasukkan ke tempat sampah, sebaiknya lipat masker bekas Anda dengan bagian dalam menghadap keluar, kemudian ikat menggunakan talinya. Jangan lupa juga untuk membersihkan handphone Anda dengan menggunakan alkohol, serta mencuci kacamata Anda sehabis bepergian. Salam sehat, Tuhan memberkati.